Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita tetap menjaga puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan lapangan waktu sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah salat isya berjamaah dan insyaallah salat tarawih berjamaah. Insyaallah akan dipimpin oleh mukarram kita tadi, yaitu al-ustaz kita yang hadir di hadapan kita, yang tidak mungkin tak perlu lagi kita sampaikan lagi namanya, tapi kita sampaikan al-ustaz yang hadir, yang mana sudah malam melintang di dunia persilat dan medan Rio ya saya. Alhamdulillah telah hadir dan memimpin sholat isya berjamaah di hadapan kita. Kemudian salawat dan rangkaian salam selalu yang kita hadiahkan atau kita besarkan lidah kita sembari mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita yang semua berhadir pada malam hari ini beserta keluarga-keluarga kita, insyaallah di yaumul mahsyar kelak nanti akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak membebankan kalam lagi yang bertindak sebagai imam atau penceramah pada malam hari ini Al-Ustaz Fahmi Harib, dan insyaallah akan menyampaikan sedikit tausiah kepada kita semua. Baiklah, kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur la nahmdu wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat dan yang dimuliakan Allah, para bapak dan ibu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Apa kabar bapak ibu semua, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita yang hadir, insyaallah kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa seiring berjalannya waktu hari demi hari kita lewati, kita malam ini sudah malam yang ke berapa ya? 8 ya. Sudah 1 minggu ya. Aku aja lupa. Saking kan ikhlasnya. Tak boleh dihitung. Nanti raya ya juga. Belum apa-apa dihitung sama waktu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita nanti semakin lama kita hidup di dunia ini, waktu itu kita rasakan berputar begitu cepat. Sampai-sampai kita dulu sebelum masuk Ramadan kita bilang sama kawan apa? Bang, tak terasa bang ya, kenapa udah masuk Ramadan? Kayak mana musuh kita nanti? Ya kan? Artinya apa? Sering tak terasa. Nanti sudah masuk Ramadan macam inilah, nggak terasa masuk ke udah 1 minggu, nggak terasa puasa, sahur buka satu minggu sudah. Berarti ada tinggal 3 minggu lagi kita yang begini, dan itu tak banyak Bapak Ibu. Nah, maksud saya begini, percepatan waktu itu berputar. Semakin lama kita hidup, semakin cepat waktu itu berputar. Jangan pernah sepele Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa itu sah? Karena itu sudah merupakan tanda-tanda ciri kita sudah dekat dengan kiamat. Jadi Nabi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bilang kapan kiamat terjadi, hari apa, bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, tidak pernah. Tapi ciri umat yang sudah dekat sama hari kiamat itu Nabi kasih tahu sama kita. Sama macam orang mati, Pak. Orang mati itu tidak pernah dibilang sama Allah kau mati tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tidak pernah.
Tapi ciri-ciri orang mau mati Allah kasih tahu dalam Quran. Itu nanti pembahasan lain. Ciri-ciri orang atau umat sudah dekat dengan hari kiamat, apa kata Nabi? Saya di zaman ala umat akan datang satu masa kepada umatku nanti, yang mana mereka pada saat itu sudah dekat dengan as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah hari kiamat. Apa yang mereka dapati pada saat itu, umatku semakin dekat mereka dengan hari kiamat, nanti mereka akan mendapati kasirun minar rijali kan nisa wa nisa'u kan rijal. Umatku semakin dekat mereka sudah dekat, semakin dekat mereka dengan hari kiamat, nanti mereka akan mendapati kasirun minar rijali kan nisa, nanti banyak laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Capek mama bapaknya buat nama dia siapa Ustaz? Mawardi. Kalau udah malam hilang dia. Tinggal apa Ustaz? Mawar. Anak kesana kemari. Makin banyak orang kayak gini kata Nabi kau sudah dekat sama as-sa'ah. Ustaz kayaknya di dunia nyata kami komplek kami ini tidak ada Ustaz. Kenapa itu tidak pegang media sosial? Tengok sekarang YouTube, Instagram, apa itu Ustaz? Tanpa malu-malu regenerasi hari ini menunjukkan pasangan sejenis dan khalayak ramai. Itulah yang ditonton sama jutaan orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ditonton sama anak-anak kita yang kecil. Nauzubillah min dzalik. Ada siapa contohnya Ustaz? Ragil lah itu. Bencong dia ada kan? Baru-barusan ini ada pula itu beritanya kalau ragil 2 bulan hamil keguguran gitu. Dari mana lagi-lagi keguguran juga. Udah gila orang sekarang. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz kayaknya di Medan Trio sekitarnya agak jarang lah kami tengok. Jangan Bapak Ibu ke jalan Gajah Mada malam Ustaz. Oh, dekat kuburan numpuk orang di situ. Pantang berhenti mobil pasti diketok sama orang tua. Aku pernah pulang dari Banten untuk ceramah, Maulid Nabi. Waktu itu pulang ke situ aku tengok ucap teriak, buka atau rupanya tertutup. Begitu berhenti nerima telepon, diketok sama orang tua mobil. Ku tengok dari dalam itu bukanya putih, rambutnya panjang. Oh jelas lah ini cewek malam ini. Mikir, ini zaman gak ada kamu ini. Terakhir begitu dibuka, apa itu Ustaz? Buka kaca, jom luar biasa. Kenapa begitu Ustaz? Lebih besar ototnya daripada dicekekkan nyawa nggak mati begitu pikir. Jantungnya besar kan dia. Terakhir karena aku tengok dia laki-laki marah lah pulang. Apa sama kau tuh bilang? Oh nggak ada om, cepet lekul aja ada sama kamar. Nenek gua sama kamar. Gak ada sama kamar. Model gua ini dicampakkan ke perawat, dimakan buaya pun muntah makan kamar. Orang kayak gini, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini tidak menutup kemungkinan lahir dari anak keturunan kita. Maka seringlah doa sama Allah. Apa itu Ustaz? Mudah-mudahan Allah jauhkan anak keturunan kita dari yang demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi min dzalik. Nengok-nengok yang jelek-jelek itu jangan sering amin-amin, jaga baik, jangan gitu ya. Jadi tapi agama Islam itu sudah ngatur nauzubillahi min dzalik. Nengok yang indah-indah, jalan ke Brastagi, nengok gunung cantik, bacaannya Subhanallah, Masya Allah. Jalan ke Prapat, nengok Danau Toba, luas dingin luar biasa, bacanya Subhanallah. Kemarin Ustaz jalan-jalan ke Danau Toba, ke Pulau Samosir, tengok pulau terpencil di sana, indah awak tengok Subhanallah. Jalan ke Kampung Geling, nengok orang Geling. Ini aja, Meksiko. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu Ustaz? Itu tadi, kasirun minar rijali kanisa wa nisa'u karijal. Banyak nanti kita temui orang itu. Kemudian yang kedua apa itu Ustaz? Yataqarrabu zaman. Umatku semakin dekat mereka dengan hari kiamat, yataqarrabu zaman. Nanti mereka akan merasakan waktu terasa singkat. As-sanatu kasyahri, 1 tahun
Ramadan mereka hidup seperti satu minggu, wal jum'atu kal yaum, satu minggu seperti satu hari, wal yaum kas-sa'ah, satu hari mereka hidup seperti satu jam. Itulah mereka rasakan nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pelan-pelan kita rasakan hari ini. Cepat waktu itu berputar. Umur 60 awak dulu, sekarang sudah umur 61. 61 nanti tak terasa udah umur 62. Udah 62 tak terasa umur 63. 63 mati awak. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita hari ini puasa benar-benar memperbaiki puasa kita, karena kita tak pernah tahu apakah Ramadan atau puasa tahun ini merupakan atau puasa kita terakhir kali hidup di dunia ini. Kita tak pernah tahu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau cerita tentang puasa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara bahasa dalam kitab fikih yang nama kitabnya Al-Bajuri yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i. Apa kata beliau Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bahwa puasa itu secara bahasa al-imsak. Apa itu Ustaz? Menahan. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang puasa itu al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Orang yang berpuasa itu Bapak Ibu al-imsaku 'anil muftirat. Apa itu Ustaz? Menahan diri dari yang membatalkan puasa min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi pokok atau hal yang terpenting dalam orang ketika dia berpuasa itu al-imsaku 'anil muftirat. Apa itu Ustaz? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Itu yang membatalkan pula dijaga. Apa yang membatalkan puasa? Makan. Lagi minum batal. Oh, jangan singgung-singgung rokok. Waktu masih ahli hisab keluar. Kan terus ya. Apa makan minum batal Ustaz puasanya kalau orang makan minum batal. Kalau sengaja batal, tapi kalau tak sengaja tidak batal. Ya, sengaja batal, tak sengaja nggak batal. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan syukur. Apa itu Ustaz? Kalau Bapak Ibu pernah puasa kemudian tak sengaja makan dan minum, syukur. Kenapa itu Ustaz? Fayaskillah kata Nabi. Apa itu Ustaz? Sebenarnya ketika Bapak dan Ibu puasa dan pada saat itu lupa makan minum tak sengaja, syukur kata Nabi. Fayaskillah, Allah lah yang memberikan makan dan minuman sama Bapak Ibu langsung. Alhamdulillah. Maka pernah begitu syukur alhamdulillah. Ini biasanya puasa-puasa minggu-minggu pertama begini yang sering kita lupa ya. Ya. Tapi aku memang tunggu dari kemarin tak lupa. Ya. Tapi makin ditunggu makin tak lupa itu nanti. Jadi jangan tahu saya tunggu. Ya. Tahu saya tunggu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wah sudah dibilang jangan, wah tak sengaja kok Ustaz. Oh iya, nggak sengaja nggak apa-apa kan Ustaz, nggak apa-apa. Tekan waktu minum air putih. Nah, itu batal puasa. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kalau udah tua nih pening. Kayak mana itu Ustaz? Ini kejadian kemarin. Nenek itu, cowok kau belikan dulu nenek obat pening. Cowok apa nih obat pening? Antara tak tahu bodrek lah kau belikan. Dibelikan sama cucok di cucunya bodrek. Begitu dibelikan bodrek sama neneknya, dimakan sama nenek. Padahal puasa neneknya lagi. Ditanyalah sama si cucok. Nenek kau makan bodrek kata. Nenek kan puasa. Apa kata nenek? Iya, bodrek bisa diminum kapan saja. Iklan pula nenek di situ. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya puasa kan juga lagi boleh dimakan ya. Batal puasa ini. Bodrek bisa diminum kapan saja. Banyak nonton TV gitulah. Nah, maka Bapak Ibu kalau sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Bahkan bersyukur kenapa Allah yang memberikan makan dan minuman kita langsung. Alhamdulillah. Mana lagi Ustaz? Muntah dengan sengaja batal puasanya batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Jadi kalau Bapak Ibu muntah tidak sengaja pas puasa,
lagi tidak enak perut, lanjutkan puasa, kumur-kumur lanjutkan puasa sampai sini. Boleh, tidak batal, tidak. Yang batal mana Ustaz? Sengaja. Mungkin orang-orang tua jaranglah sengaja muntah dengan sengaja. Siapa yang serius? Bocil-bocil. Sengaja orang itu sholat zuhur, ngambil wudhu. Diminum orang tua yang wudhu. Dicucuk orang tua. Muntah. Ditengok sama kawannya. Ini anak sekarang ini memang kayak gini. Ditengok sama kawannya. Oh bu, si Ucok tadi di masjid di musola muntah loh bu. Oh iya Cok, iya kata mama. Oh iya Cok, iya mak. Wih, adik kayaknya sakit lah mak. Ya udahlah Cok, nggak usah puasa lah Pak. Iya Pak, syukur. Lewat sehari ya, aman. Anak sekarang licik kali Pak ya. Hati-hati, licik kali orang nampak soleh-soleh malam. Oh kasihannya, dia tekan orang baru itu. Ustaz cerita pengalaman dulu jasa kita. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, unta batal kalau sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal. Kemudian apa lagi Ustaz? Kalau bahasa fikih dalam kitab karena Imam Asy-Syafi'i apa kata beliau? Orang yang batal puasa salah satunya apa itu Ustaz? Idkhalu syai' ala jawfi. Apa itu Ustaz? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga bagian tubuh, tuktian nikmat, apalagi sampai mendatangkan kenikmatan. Contoh mana Ustaz? Dari atas kita itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh membatalkan puasa. Mana Ustaz? Korek kuping. Kalau sekedar aja boleh Ustaz? Boleh, tak apa-apa. Sempat sekedar aja pun nggak apa-apa aja, mak. Gawat kali lah kita bekedal ini apa? Berdaki ya, bekas terus. Kok berdaki kali otak? Iya puasa aku katanya. Entah dari mana hubungan daki di telinga sama puasa ya. Kalau sekedar aja boleh, boleh. Yang tak boleh mana itu Ustaz? Dimasukkan waktu kata mbak ini. Korek telinga dulu. Ditanya anaknya kunci kereta pun tak sadarnya lagi. Ya, yang mana kunci kereta ya? Dia mulut kos itu. Lagi ini. Begitu dia cabut suam segini gitu. Batal puasa Ustaz, batal. Apalagi sampai mendatangkan kenikmatan. Dan telinga turun kemana itu Ustaz? Hidung. Kalau sekedar aja boleh? Boleh, tidak apa-apa. Sekedar gini. Gatal lawak itu gak. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa. Yang gak boleh cuman itu Ustaz. Diambil waktu jadi tangan. Udah di dalam diputar waktu. Udah terakhir baru jadi punya kemuka. Keluar semua. Jangan terkupil lagi Ustaz. Bulu yang bercabut tadi. Batal puasanya Ustaz, batal ya. Nah makanya kalau sekedar aja boleh. Kalau udah sampai masuk ke dalam tak boleh ya. Kalian jaga-jaga anak-anak ya, jangan gorek-gorek di hidung. Kalau sekedar aja boleh, nggak apa-apa Ustaz. Kalau sekedar aja nggak boleh, kawan kita yang puasa di bilang. Kenapa gitu Ustaz? Bayangkan kalau sekedar aja pun tak boleh, gagal itu buat dari pagi sampai sore. Tak boleh dipegang. Coba. Terakhir ibu belanja ditanya sama kawan, Kak, masa apa sore ini Kak? Inilah nggak tahu aku ini hancur kali puasanya. Kenapa Kak? Iya gagal kali tunggu dari pagi ini ya Allah. Lo dikorek lah kalau, tapi kata Ustaz tadi malam di musola nggak boleh. Kata. Siapa Kak yang ngisi? Kak kenal lah, kode gila-gilanya saja. Aku lagi gila-gila kan? Ini gila yang tidak boleh. Iya Kak, iya hancur kali kayak gini puasa sampai terakhir sampai sore nggak dipegang-pegang. Nah makanya hidung nggak boleh batal. Kalau sekedar saja boleh, nggak masalah. Turun lagi kemana itu Ustaz? Mulut. Yang jadi masalah ini sering ibu nanya, Ustaz, bolehkah orang yang puasa mencicipi makanan? Jawabannya boleh.
Enggak lah. Cicipi boleh. Nanti kalau mama masak apa kue, kau cicipi aja. Dengar keterangannya ini. Kayak syukur mendapatkan belum nih. Banyak ilmu yang terdapat. Ya. Jadi, Ustaz, kenapa dia diperbolehkan? Bolehkah orang ketika puasa mencicipi makanan? Boleh. Tapi dengan syarat yang dia cicipi itu bisa dia pastikan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Dalam tenggorokan. Kalau hanya dalam area mulut saja boleh, boleh. Tapi yang jelas dia pastikan tidak masuk yang dia cicipi itu ke dalam tenggorokan. Tapi payah itu, Ustaz, payah. Dari mulut. Cuma telankan terus. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sekedar aja boleh, icip-icip boleh. Tapi kalau memang tak bisa dijaga, tak usah. Ya, jangan coba-coba untuk cicipi makanan. Apalagi kumur-kumur. Pakai air boleh, Ustaz? Boleh. Yang tak boleh pakai kuah kari. Kuah kari waktu kumur-kumur. Apa ya waktu kumur? Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak boleh ya, dijaga memasukkan sesuatu ke dalam rongga bagian tubuh. Ustaz, masalahnya vaksin gimana? Swab gimana? Itu kan jadi masalah problem. Menurut Majelis Ulama Indonesia, sesuai fatwa mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulama-ulama kita di nomor 13 tahun 2021 bahwa vaksin swab kemudian PCR dan lain sebagainya tidak membatalkan puasa dengan alasan kesehatan, ya. Jadi tidak apa-apa Ustaz. Tapi kalau infus batal. Infus, lemas dia awak. Mana saya nampak lagi. Diinfus segar, maka batal puasa, ya. Nah maka, tapi kalau kita sakit, kata Allah dalam Quran, wa antasumu khairul lakum. Kau dalam keadaan sakit atau sedang musafir, sebenarnya dibolehkan untuk tidak puasa, tapi wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kau puasa itu jauh lebih baik untukmu. Jadi kalau kita sakit ya, masih bisa ditahan-tahankan sedikit, puasa aja sampai sore ya. Tapi kalau udah tak tahan lagi, bukannya. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tak boleh. Kemudian apa lagi itu Ustaz? Maaf, jima di siang hari. Jimaknya apa itu Ustaz? Perhubungan suami istri, batal puasa, batal. Ada dua kasus dalam kitab fikih Bapak Ibu. Yang pertama apa? Kalau suami istri mau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu Ustaz? Maka dosanya besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kena dua dosa. Kenapa? Yang pertama, membatalkan puasa tanpa uzur. Kemudian yang kedua, dia rusak nilai-nilai kesucian bulan suci Ramadan. Maka berdosa besarlah suami istri yang berhubungan di siang hari ketika bulan Ramadan. Dan efeknya apa itu Ustaz? Ketika nanti masuk Syawal, suaminya tadi harus membayar kafarah. Apa itu Ustaz? 2 bulan wajib puasa berturut-turut setiap hari. Batal lagi, ulangi dari awal. Begitulah Pak. Coba-coba. Nah, maka tidak boleh ya di siang hari. Kapan kata Allah, wahilla lakum lailatas syiyam, malam kau begitu. Nah itu kalau misalnya suami istri memang mau. Tapi kalau istri tak mau, suaminya mau, cuman itu Ustaz? Liddaruri. Apa itu Ustaz? Karena keadaan darurat maka ibu diperbolehkan buka puasa. Kenapa itu Ustaz? Ya, kalau misalnya bawa parang nyawa tuh. Pulang dia dari kerja Pak, jam istirahat, sengaja memang menjumpai bini. Kalau misalnya kira-kira ibu mau dibunuh, batalkan puasa. Kenapa itu Ustaz? Alasan liddaruri. Apa itu Ustaz? Karena keadaan darurat. Daripada dibunuhnya ibu selesai. Bagus mukanya lah, batal lah. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya puasa wajib, kalau bisa pertahankan. Kalau misalnya mau dibunuh nyawa gara-gara
tidak melayani dia, batalkan puasa. Beda halnya dengan puasa sunnah. Kenapa itu Ustaz? Kata Nabi, tarkul faraid wa muqaddimun nawafil. Apa itu Ustaz? Banyak nanti orang masuk neraka. Tarkul faraid, dia tinggalkan yang wajib-wajib, dia jalankan yang sunnah-sunnah. Kalau istri dalam keadaan puasa Senin Kamis, suami pulang aja pada saat itu, maka istri wajib membatalkan puasanya dan layani suami. Makanya kalau sudah malam memang suami maaf berkeinginan, tanya sebelum tidur, Bang, ada hajat? Ada hajat? Ada hajat enggak? Kalau ada bilang, dan malam waktu tahajud baru ada. Itu. Dan kalau misalnya ibu pas sholat tahajud, suami lagi memang pada saat itu mau ada hajat sama kita, ibu wajib batalkan sholat tahajud, layani suami. Ya. Wajib batalkan. Ini enggak, semua jadi panjangkan waktu sholatnya. Baca Yasin sholat. Yasin. Buat laki-laki udah dehem-deheman. Wal Qur'anil Hakim. Udah enggak? Innaka laminal mursalin. Udah ayat di musholla, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kau dari tadi ketemu deh, tak tahu kamu kata. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, batalkan sholat tahajud dari sholat. Ya. Kenapa? Nanti bakal banyak masuk neraka orang. Gara-gara. Kemudian apalagi itu Ustaz? Maaf Bapak Ibu, laki-laki inzal mani. Apa itu Ustaz? Anak-anak muda, anak-anakku, adik-adik semua. Apa itu Ustaz? Kalau misalnya dalam keadaan puasa kalian ihtilam, ya mimpi. Ihtilam itu dalam kitab fikih namanya mimpi. Ya mimpi basah kalau kalian bilang. Itu tidur jam 9, jam 10 bangun sudah basah, maka lanjutkan puasa. Ya. Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Tapi kalau dengan sengaja batal puasanya. Ya. Ini sampaikan sama anak-anak kita. Kita sampaikan dengan orang lain. Makanya itulah butuhnya anak kita belajar sama kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi itu Ustaz, haid dan nifas. Datang haid ibu otomatis puasa. Otomatis batal puasa. Haid. Kalau haid itu ditandai kebiasaan datangnya itu di umur-umur anak perempuan di usia 9 sampai dengan 12 tahun atau 11 tahun. Ya. Ustaz, ya. Kalau ada orang Ustaz udah 60 umurnya dah haid. Dari dulu ditunggu nenek udah haid. Sekarang nenek-nenek dia Ustaz dah haid juga. Cuman itu Ustaz, itu ada namanya adatul muhakamah. Apa itu Ustaz? Kebiasaan yang menjadi hukum. Biasanya orang perempuan haid di usia 9 sampai 12 tahun, maka walaupun nenek itu udah umurnya 60 tahun tapi tak haid dari masa gadisnya, maka di usia 12 tahun sebenarnya dia sudah haid. Kenapa? Kebiasaan yang menjadi hukum. Jadi jangan karena kita tak haid, nenek tak puasa, tidak Ustaz, aku dari dulu tak lampu merah Ustaz. Lampu kuning udah tak juga Ustaz, dari dulu tak lampu merah, tak lampu kuning. Apalagi sekarang Ustaz, kenapa nek udah tak berlampu lagi? Tak mungkin lagi berlampu. Oh ya nek, udah nek. Kalah aku kalau begitu mobil. Nah makanya Bapak Ibu sama kayak laki-laki ya, menonton tak ihtilam dari mulai umur 10 ya sampai dengan 15 tahun tak ihtilam, tapi sebenarnya secara adat kebiasaannya di usia segitu sudah balik, maka di usia 15 tahun anak-anak tetap juga sudah balik walaupun ihtilamnya belum ada. Nah, begitu cara mengambil hukumnya kan. Hukum itu Bapak Ibu, saya dulu di pesantren saya pelajari. Apa itu Ustaz? Hukum itu ada 4 yang pokok, 8 yang pengambilan hukum eksternal. Ada syaddud darai, ada adatul muhakamah, ada urf, ya, itu namanya kaidah fikih, ya. Maka Bapak Ibu kemudian yang terakhir apa itu Ustaz? Murtad dia otomatis batal puasa. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang bisa kita dapat sampaikan pada malam hari ini. Yang wajib kita sangat jaga Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika kita dalam keadaan berpuasa, ya, wajib dijaga ini. Nah maka Bapak Ibu
yang dirahmati Allah, terakhir apa itu Ustaz? Kita sibuk hari ini mensolehkan diri kita, jangan pernah lupa sibukkan juga solehkan anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan besar anak sekarang apa itu Ustaz? Tahu saya jawab Pak. Anak dari sekarang nangis, oi 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 oi, dikasih susu tak dia. Oi 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 oi, dikasih mainan apa robot-robotan tak dia. Oi oi oi, dikasih HP dia lebih senang anak kita hari ini didapat HP 8 sampai dengan 10 jam 1 hari, tapi tak sanggup melihat Al-Quran hanya 5 dengan 10 menit saja. Ya. Ini masih 2022, tangan kalau kita 2045 nanti Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang Ustaz, isi kepala anak kita, otak anak kita, hati anak kita terutama dengan Quran, latifan wa haliman. Anak kalau sudah dekat sama Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, latifan wa haliman, pribadinya baik, santun, ramah, orangnya lembut pribadi, begitu kata dia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kalau anak dari sekarang kita sekolahkan Bapak Ibu, apa itu Ustaz sudah bisa dengan menghafal Quran. Anakku Bapak Ibu 4 tahun setengah umurnya sekarang belum bisa baca Quran, belum tahu huruf Arab, tapi sudah hafal surah An-Naba, surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman, kuliah 3, Al-Fatihah dari 2 tahun dia sudah hafal. Karena ada namanya metode stimulus respon untuk anak supaya bisa menghafal Quran di usia dini. Itu nanti Bapak Ibu kita ada kesempatan sekali. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dari kecil. Kalau saya bukan wujud, bukan dia, bukan sumah Bapak Ibu, apa itu Ustaz? Saya menghafal Quran itu setelah tamat aliyah. Saya di pesantren 6 tahun itu khusus kitab dan madrasah formal ya. Kitab-kitab kuning saya pelajari, nahwu dan shorah, fikih, kaidah fikih, mantik, bayan, sejarah, itu saya pelajari dulu. Tapi tak pada fokus sama tahfiz. Setelah tamat aliyah Bapak Ibu baru sudah masuk kuliah, baru waktu itu aku hafal Quran. Kenapa? Itu gara-gara nengok kawan dia bisa hafal Quran, aku kok tidak bisa, udah sempat masuk kuliah. Akhirnya cuti 1 tahun untuk menghafal Quran 30 juz. Tidak sampai 1 tahun Bapak Ibu, 9 bulan 28 hari selesai hafalan 30 juz. Alhamdulillah, bukan uji, bukan ria, bukan sum'ah ya. Ngajak sama kita, motivasi untuk kita semua. Akhirnya apa itu? Masuk kuliah lagi, tadi kan cuti, masuk kuliah lagi, ada event Sumatera Utara. Alhamdulillah aku pernah juara terbaik 1 tingkat mahasiswa Sumatera Utara pada event musabaqah, dikirim ke nasional Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya pernah dapat juara terbaik 4 tingkat mahasiswa se-Indonesia di Malang, Jawa Timur ya. Dan pulang Bapak Ibu sampai sekarang ya, beasiswa kuliah saya beasiswa di kampus dari mulai S1 sekarang jalan S2 dan sampai doktor Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah tanda tangan itu beasiswa. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya apa itu Ustaz? Dari kecil maksudnya orang anak-anak kita kalau sudah dekat sama Quran, insya Allah Bapak Ibu berkah dunia akhirat ya. Alhamdulillah. Maka dari sekarang kalau punya anak kecil Bapak Ibu ya, gendong dia, apa itu Ustaz? Sering bacakan Quran. Anakku 2 tahun umurnya sudah hafal Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bukan dong. Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai kapanpun dia baca Al-Fatihah, dia sholat sampai besar dia baca surah Al-Fatihah, mengalir pahala Al-Fatihah bersama kita orang tua. Alhamdulillah, itulah luar biasa, tanpa putus. Dan bahkan Bapak Ibu orang tua sekarang bukan dibacakan Quran anaknya, apa itu? Gendongnya anaknya, apa kata mama? Anak siapa? Tak tahu siapa. Dibilang dia anak siapa coba. Nah, sopo anak sopo bapakmu sopo jarwo. Kartun pula nih bapak itu coba. Terakhir sekolah anaknya ditanya sama gurunya, bukan sini dong. Apa itu bu? Anak siapa kau nak? Jangankan ibu bu, mama aku aja nggak tahu anak siapa.
Itu gara-gara anak siapa. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah apa itu Ustaz? Berkat pengalaman yang saya punya Bapak Ibu sampai sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pesantren yang sedang kita bangun di bulan 5 ini sudah menerima pendaftaran ya. Sudah menerima pendaftaran santri Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rayan boleh dibagikan brosur ya, dibagikan. Bapak Ibu bawa saja brosur, mana tahu ada keluarga bang anak juga ini masuk pesantren, kemana lah anakku ini masukkan ya. Nah, bagikan saja ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak dan pesantren kita ini berbasis madrasah memakai kurikulum K13 juga Bapak Ibu, jadi dia pakai sekolah formal ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini gratis untuk anak-anak yatim ya. Anak-anak yatim Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada anak yatim kita antarkan, tengok di jadwal ininya ya. Saya iktikan dari awal saya seperti itu ya. Tetap kita gratiskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat kuota yang masuk nanti, karena saya buat nanti sistem subsidi silang ya, sistem subsidi silang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mana tahu ada anak cucu ya, nanti boleh. Nah, ibu-ibu letakkan aja nanti dibagi sama ibu-ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau anak sudah masuk pesantren 24 jam terbebas dari kenakalan remaja, pergaulan bebas, seks, kemudian narkoba, terutama hal ini tantangan kita orang tua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bagi aja Bu, dibawa pulang aja. Mana tahu ada keluarga, anak, cucu, menantu. Nah, makanya yang nanya nanti di mana pesantren itu masukkan, masukkan tempat kita. Ada Ustaz kami semalam bagi brosur di sini, masukkan plan. Insya Allah anak kita, satu anak penghafal Quran itu 40 nafalin, bisa memasukkan 40 orang ke dalam surga tanpa hisab. Di hisab kita ada anak yang hafal Quran, mungkin pernah kita bantu waktu itu, atau memang anak kita kian, atau keluarga kita, keponakan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanpa hisab Allah masukkan. Begitu ditunjuknya, masuk kita ke dalam surga. Alhamdulillah. Nah, itulah luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan satu dari keturunan kita ada yang menjadi hafiz Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di musala kita ini masih 11 Pak. Iya, masih 11 ya. Ya, pertahankan aja. Udah 23 itu enggak ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada kita Ustaz Fahmi Arif, yang sini juga sama-sama kita ketahui mungkin dari tahun semalam ya Ustaz ya, ada berjalan istilahnya jaringan ya. Mungkin dari ibu sudah banyak tahu juga. Alhamdulillah bulan 5 ini sudah mulai menerima pendaftaran murid baru ya Ustaz di pesantren kita. Dan siapa tahu mungkin ada dari kaum kerabat kita yang ingin mendaftarkannya di daerah Batangkuis, Jalan Kenanga, Dusun 3, Desa Baru, Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mungkin ada saudara sanak famili kita yang ingin memasukkan anak kita ke dalam pesantren, bisa jadi kita arahkan kepada tempat pendidikan ataupun daripada pemimpinannya itu Ustaz Fahmi Arif di daerah Batangkuis. Baiklah, mungkin sampai di sini masih disampaikan oleh Ustaz kita. Mungkin sama-sama kita akan melaksanakan sholat ibadah, sholat sunat tarawih berjamaah. Insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz kita juga. Baiklah, mari kita sama-sama mengatur saat kita. Kepada Pak sekalian yang masih ada di luar, silakan masuk ke dalam. Saya sikahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.